Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini saudara, kita bisa melewati hari demi hari. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kita, terlebih di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah wabah penyakit yang hari-hari ini terus bergerak. Tapi kita percaya bahwa semuanya pasti berlalu. Amin saudara. Jangan pernah saudara takut apapun. Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara satu topik kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Bangkit dari Kekecewaan. Bangkit dari kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita banyak mengalami keadaan-keadaan dalam hidup kita. Kita banyak mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam hidup kita. Ketika kita berpikir, saudara, ketika kita punya harta dan kita berpikir, oh saya mau, enak-enak, saya mau santai-santai, saya mau ke sana, saya mau ke sini. Tapi saudara, itu tidak kesampaian, maka kita kecewa. Karena ada sebab-sebab, makanya itu tidak bisa terjadi dan kita kecewa. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, saudara? Atau ada teman-teman kita yang tadinya sangat care kepada kita, tapi pada akhirnya dia meninggalkan kita dan kita kecewa, saudara. Ada banyak beberapa hal yang mengecewakan dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita, saudara. Dia care sama kita. Teman-teman kita bisa meninggalkan kita, harta kekayaan bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita ini bisa bangkit dari segala kekecewaan dalam hidup. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai 32 menceritakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan perumpamaan anak yang hilang itu, saudara, merupakan sebuah gambaran yang bukan saja hanya dilihat dari sudut kasih sayang seorang bapa kepada anaknya, tetapi saudara, saya melihat bahwa perumpamaan ini juga mengajar kita tentang sesuatu yang bisa kita lihat dari perspektif si anak bungsu tentang bangkit dari kekecewaan. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran rohani yang kita dapatkan untuk bangkit dari kekecewaan seperti anak bungsu. Anak bungsu kecewa, dia meminta harta kepada ayahnya, saudara, dan ayahnya memberikan, dan dia merasa dia akan happy, dia akan bahagia, saudara, dengan harta yang melimpah itu. Dia pergi menjauh dari bapaknya, menjauh dari ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab menceritakan di sana terjadi kelaparan, dan semua harta benda yang dia miliki dia habiskan. Sebelumnya dia berfoya-foya, dia banyak teman-temannya, saudara. Ada banyak teman-teman yang bisa bergabung dengan dia dan dia happy, dia senang, dia merasa bahagia. Tapi ada waktunya. Di situ dikatakan terjadi kelaparan dan semua harta yang dia punya semuanya habis. Tidak tersisa, saudara. Teman-teman yang tadinya happy-happy bersama dia, teman-teman yang tadinya care sama dia, meninggalkan dia. Dan akhirnya, saudara, dia harus bekerja angon babi. Tapi dia merasa bahwa di situ pun dia akan diperhatikan. Ternyata tidak, saudara. Bahkan dia ingin makan ampas babi aja tidak dikasih. Dan disinilah akhirnya anak bungsu menjadi sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah.
dan mengecewakan hidup. Oleh sebab itu, pelajaran rohani apa yang kita dapat untuk bangkit dari kekecewaan? Seperti si anak bungsu, yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita adalah menyadari akan keadaan dan kesalahan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai 17, saya akan bacakan kepada saudara. Dikatakan begini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari bangkit dari kekecewaan seperti anak bungsu ini? Yang pertama adalah menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Seperti apa yang kita baca tadi saudara, sebagai renungan dan pesan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus menyadari keadaan. Amin saudara. Seperti anak bungsu ini, dia menyadari keadaannya, bahwa seharusnya ia tidak demikian. Karena dia sadar Bapak Ibu Saudara, dia punya bapa, dia punya ayah yang bisa memberikan makan dia yang berlimpah saudara. Nah, saya mau katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga, apakah kita menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah berada pada tempat, sudah berada pada kondisi yang benar seperti yang direncanakan Tuhan atas hidup kita? Tuhan merencanakan setiap kita saudara supaya kita dekat dengan Dia, supaya kita bersekutu dengan Dia, supaya kita ada di tempat di mana ayah kita ada. Bapak Ibu Saudara, tanpa menyadari keadaan kita tidak akan berubah. Amin saudara. Kita tidak akan berubah tanpa kita menyadari keadaan kita. Juga kita harus menyadari kesalahan yang kita buat pada masa lalu. Apa yang pernah kita lakukan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini jugalah yang dialami si anak bungsu. Ketika sadar bahwa hartanya sudah habis, dipakainya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali saudara. Dia menyadari itu. Bapak Ibu Saudara, seseorang akan sulit untuk bangkit dari kekecewaannya jika ia sendiri tidak terlebih dahulu memahami akar masalah dari kekecewaan, dari kesalahan, dari masalah yang dihadapi. Kalau tidak ada kesadaran akan hal itu, dia tidak akan keluar dari setiap kekecewaan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, tidak sedikit dari kita yang kadang menjadi seperti si bungsu dalam perumpamaan ini. Kita menyangka bahwa
kehidupan akan berjalan baik-baik saja. Bahkan ketika kita hidup menjauh dari Tuhan, kita berpikir, oh, kehidupan akan baik-baik saja. Apalagi kalau ada harta yang banyak, ada sahabat yang banyak di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, bahkan terkadang kita merasa hidup dekat dengan Tuhan itu kurang menyenangkan. Lebih menyenangkan kita ada bersama-sama dengan teman-teman. Lebih menyenangkan kita bisa berpesta pora dan tidak ada yang membatasi kita, saudara. Kita lebih merasa seperti itu, lebih enak seperti itu daripada dekat dengan Tuhan. Akan tetapi saudara, saya mau katakan, kenyataannya terkadang jauh dari yang kita bayangkan. Harta bisa habis dalam sekejap. Kesehatan bisa memburuk, saudara. Pekerjaan menjadi goyang. Bahkan teman-teman bisa meninggalkan kita. Lantas, kadang-kadang dengan ringan kita menuduh Tuhan. Kita menyalahkan Allah. Dan kita berkata, oh, Allah tidak peduli kepada kita. Dan menuduh bahwa Dia tidak mengerti dengan persoalan yang kita alami. Tetapi kenyataannya bahwa persoalan dan permasalahan tidak membuktikan Allah tidak mengasihi kita. Justru saya mau kasih tahu sebaliknya, banyak persoalan dan masalah itu merupakan bukti bahwa betapa seringnya kita menjauh dari Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang dialami oleh anak bungsu. Ketika dia ada bersama ayahnya, dia tidak mengalami persoalan. Dia bisa happy, semua kebutuhan tercukupkan. Tapi ketika dia menjauh daripada Tuhan, sekalipun dia merasa dia punya uang karena harta sudah dibagi, tapi saya mau katakan harta bisa habis. Dia mengalami kemelaratan dalam hidupnya pada akhirnya, saudara. Oleh karena itu, tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang menyenangkan selain hidup dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak ada, saudara. Mari selalu mendekat kepada Tuhan. Inilah saatnya kita menyelidiki hati kita ini. Sudah berapa jauh kita meninggalkan hadirat-Nya. Dan ketika kita jauh dari hadirat-Nya, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Bahkan kita menghadapi kekecewaan demi kekecewaan, saudara, di dalam hidup ini. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Karena dengan persekutuan dengan Tuhan engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan dicukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan. Jangan engkau menjauh dari Dia. Jangan merasa engkau asik sendiri, lebih happy tanpa Tuhan. Saudara, engkau akan kecewa pada akhirnya. Kita bersyukur hari ini, pelajaran yang kita terima untuk bangkit dari kekecewaan seperti anak bungsu. Yang pertama adalah menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Kita harus menyadari keadaan kita yang sesungguhnya. Kita harus menyadari kesalahan-kesalahan kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pelajaran rohani yang kita dapatkan untuk bangkit dari kekecewaan seperti anak bungsu. Selain dia menyadari akan keadaan dan kesalahannya, yang kedua, dia memiliki niat untuk melangkah. Dia memiliki niat untuk melangkah. Dia tidak mau hidup seperti itu terus. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat ini, saudara, sebagai renungan dan pesan bagi kita lewat kebenaran ini. Dan saya mau katakan, saudara, seperti anak bungsu ini, sadar akan kesalahan saja tentu tidak cukup untuk bisa bangkit dari kekecewaan. Dibutuhkan sebuah niat lebih kuat untuk mengubah hal negatif menjadi positif. Katakan amin. Anak bungsu itu, saudara, bukan hanya sadar dan kemudian berpangku tangan, tetapi yang ia lakukan adalah dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dia katakan, aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, niat dan usaha yang keras akan menghasilkan buah yang baik dalam mengatasi kekecewaan. Katakan amin. Kesadaran diri akan kesalahan yang telah kita lakukan, saudara, ada kalanya bisa membuat seseorang menjadi takut dan tidak mau datang mendekat kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi seperti itu. Kita merasa bahwa Tuhan pasti akan menolak kita. Jangan-jangan Tuhan marah dan menghukum karena kita telah melakukan kesalahan. Saudaraku, saya mau bilang, seburuk apapun dan sebesar apapun kesalahan yang telah saudara perbuat, jangan takut untuk datang mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Dosa itu, saudara, saya mau bilang, dosa itu selalu menarik kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kasih Allah selalu membawa kita dekat kepadanya. Katakan amin. Singkirkan dalam pikiran saudara, singkirkanlah gambaran Tuhan dengan mata melotot dan kumis melintang, saudara, serta melipat tangan dengan angkuh ketika saudara datang kepadanya. Singkirkan gambaran itu. Tapi bayangkanlah Bapa yang penuh kasih, yang membuat si bungsu ketika dia kembali ke rumah bapaknya, Bapa yang berlari menyongsong, Bapa yang berlari memeluk, Bapa yang datang menciumnya, saudara, habis-habisan. Karena apa? Karena sukacita. Demikian juga Bapa surgawi akan menyambut dan memeluk serta mencium saudara kalau saudara kembali kepadanya. Amin, saudara. Jadi yang kita lakukan, mari miliki niat untuk melangkah.
Jangan hanya sadar akan keadaan dan kesalahan yang kita perbuat, saudara. Tapi mari miliki niat untuk melangkah datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyambut engkau. Dia akan berlari menyambut engkau. Dia akan memeluk dan mencium engkau karena sukacitanya, saudara. Engkau kembali kepada-Nya. Tuhan tidak ingin engkau binasa. Dia ingin engkau diselamatkan. Amin. Tuhan tidak ingin engkau melarat. Tuhan ingin engkau diberkati oleh-Nya, saudara. Maka mari melangkah datang kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari bangkit dari kekecewaan ini seperti anak bungsu. Yang pertama, menyadari akan keadaan dan kesalahan. Yang kedua, miliki niat untuk melangkah. Dan yang ketiga, yang terakhir, pelajaran rohani yang kita dapatkan untuk bangkit dari kekecewaan. Yang ketiga adalah membangun hidup yang baru. Amin, saudara. Membangun hidup yang baru. Seperti dalam Lukas pasal 15 tadi, ayatnya yang ke-21 sampai 24 berkata demikian. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Bapak Ibu Saudara, sebagai renungan dan pesan bagi kita, saya mau bilang dengan kasih dan pengampunan yang kita terima, maka seharusnya lah kita menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menanggalkan cara hidup yang lama, hidup yang berfoya-foya, hidup yang berpesta pora, saudara. Hidup yang berasik-asikan, hidup yang memboroskan harta, hidup yang jalan-jalan, hidup yang shopping-shopping, hidup yang jahat, hidup yang berdosa. Menanggalkan cara hidup yang lama, menanggalkan hal-hal yang mengecewakan di masa lalu, dan marilah menatap hari esok dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Amin, saudara. Jangan biarkan masa lalu kita ini, saudara, menarik kita ke belakang, menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan. Mari maju, mari melangkah bersama Tuhan. Mari bangun sesuatu yang baru, membangun hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang berkenan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan mau kita jadi ciptaan baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang diampuni dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang paling luar biasa ketika saudara dan saya kembali dan hidup di dalam Dia. Dia akan saudara? Mengaruniakan kemuliaan kepada kita sebagai anaknya. Bukan sebagai budak seperti anak bungsu ini, saudara. Enggak. Anak tetap anak. Amin. Seberapapun banyaknya dosa, kejahatanmu, saudara,
ketika engkau berbalik, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyadari kesalahan-kesalahan dan engkau bangkit, engkau punya niat untuk berubah, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni semua kesalahan. Amin. Dia tetap menganggap kau sebagai anak kesayangannya, saudara. Jadi Bapak Ibu, Dia memberikan kemuliaan, Dia mengaruniakan kemuliaan yang pernah kita miliki. Amin. Itulah Bapa. Bapa dalam perumpamaan tersebut tidak mengabulkan maksud hati si bungsu untuk menjadi budak, salah satu budak sebagai upahan bapaknya. Mungkin dia berpikir, seandainya saya diterima sebagai salah satu hamba saja, itu sudah syukur. Tapi tidak demikian cara berpikir Allah, saudara. Tidak demikian dengan si bapa si bungsu ini. Sang bapa menerima dan memperlakukan, bahkan mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan kepadanya sebagai anaknya. Bahkan mempercayakan kepadanya kewenangan, kepercayaan untuk memimpin dan mengelola aset Bapa. Amin, saudara. Itulah Bapa yang baik. Terlebih-lebih Bapa di surga, saudara. Ketika engkau datang dan engkau membangun hidup yang baru di dalam Dia, Dia akan memberkati engkau. Dia akan berikan kemuliaannya bagimu. Dia akan mempercayakan engkau berbagai hal dalam hidup. Dia akan mempercayakan berkat-berkatnya dalam hidup untuk mengelolanya dan menjadi berkat bagi manusia. Tuhan mau agar kita dapat hidup dalam kehormatan. Tuhan mau agar kita dapat hidup dalam kemuliaan. Tuhan mau agar kita dapat hidup dalam tujuannya yang kekal dan penuh kasih itu dalam hidup kita. Dia tidak ingin engkau melarang. Dia tidak ingin engkau susah. Tapi kalau engkau menjauh dari Dia, engkau akan mengalami kekecewaan dan kekecewaan dalam hidup ini. Mendekatlah kepada Tuhan seperti anak bungsu yang dia lakukan. Yang pertama, menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Dan yang kedua, memiliki niat untuk melangkah ke rumah Bapa. Dan yang ketiga, membangun hidup yang baru bersama dengan Bapanya. Demikian juga hidup kita. Sadarilah akan keadaan dan kesalahan kita. Ada banyak dosa, ada banyak kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Lalu milikilah niat untuk melangkah datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Bapa yang penuh kasih, Dia akan menyambut engkau. Dia akan memeluk engkau, Dia akan mencium engkau, Dia akan bersukacita karena engkau kembali kepadanya. Karena Dia tidak ingin engkau binasa. Dia tidak ingin engkau melarang. Dia tidak ingin engkau susah dalam hidup. Dan yang ketiga, bangunlah hidup yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Dekatlah kepada Bapa. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan kau pernah jauh dari Dia. Karena di rumah Bapa ada sukacita, ada berkat yang melimpah. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati.